Oke, untuk materi selanjutnya yang ketiga ada jarak dari titik ke bidang. Misalkan saya memiliki titik P dan juga bidang V. Bagaimana cara menentukan jarak dari titik P ke bidang V? Sama seperti yang lain-lain tadi, kalau menentukan jarak kalian harus mencari tegak lurusnya. Nah, bagaimana cara mencari tegak lurus dari P ke bidang V? Bidang V ini kita cari tegak lurusnya. Biasanya motong begini. Nah, jarak dari P ke bidang V, tegak lurusnya misalkan di sini. Jadi dia menembus harus tegak lurus seperti itu ya. Misalkan ini kita beri proyeksinya ada titik P aksen. Jadi nanti jarak dari titik P ke bidang V adalah panjang dari P aksen seperti itu. Nah, bisa kita tuliskan jadi panjang PP aksen adalah jarak dari titik P ke bidang V. Oke, untuk contoh yang pertama diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Kemudian diminta menentukan jarak dari titik A terhadap bidang BDE. Oke, kita cari dulu titik A ada di sini, titik A. Kemudian kita lihat bidang BDE. BDE di sini. BDE. Berarti kita tentukan dulu bidang BDE ini. Kita gambar dulu bidang BDE-nya. Oke, sudah kita gambar bidang BDE, kemudian jarak dari A ke BDE sama seperti tadi. Dari A ke BDE berarti kita harus mencari tegak lurusnya. Kalau dari A ke BDE kemungkinan bisa A ke G ini tembus ya. Jadi kita cari titik atau garis bantu, garis bantunya kita ambil perpotongan di sini. Kemudian dari E ke perpotongan sini. Nah, jadi dari A ke bidang sini kita tarik garis yang tegak lurusnya nanti kira-kira di sini. Seperti ini nanti tegak lurusnya. Kita namai titik perpotongannya adalah A aksen, proyeksinya adalah A aksen. Di sini adalah proyeksi dari titik E. E ke bawah sini ya, dari titik E jadinya E aksen seperti itu. Nah, jadi daerahnya nanti akan ada di sini, area sini. Menjadi kalau kita lihat dia membentuk sebuah segitiga ya, segitiga A, E aksen dan E seperti itu. Ini aksen, ada aksennya karena dia proyeksi titik E. Oke. Nah, kalau seperti itu bisa kita cari nanti. Ini tadi kita tulis dulu rusuknya 6 cm. Ini 6 cm berarti kita butuh panjang dari A ke E aksen. Panjang A E aksen adalah, kalau kita lihat panjang AC adalah diagonal. Jadi AC adalah rusuknya 6 berarti diagonalnya 6 akar 2 cm. Karena AE aksen adalah setengah dari AC, jadi setengah dikali dengan AC. Panjang AC adalah 6 akar 2, berarti setengah dikali 6 akar 2 nanti ketemunya 3 akar 2 cm seperti itu. Lalu kita butuh apa lagi di segitiga yang kita arsir ini? Butuh panjang AE. Panjang AE adalah panjang rusuk. Rusuk tadi kita ketahui 6 cm langsung seperti itu. Nah, kita juga butuh panjang dari E ke E aksen. Kita tuliskan dulu di sini, E ke E aksen. Kalau kita lihat segitiganya dia akan tegak lurus. Tegak lurus di mana? Di titik A. Oke, kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, kalau kita ambil segitiga ini, kita taruh di sini jadinya ini segitiga A E aksen E. Kemudian ini ada titik A aksen, yaitu proyeksi dari A ke bidang BDE itu tadi, atau nanti bisa juga A ke A aksen ini adalah jarak dari titik A ke bidang BDE itu yang nanti kita cari. Nah, sebelum itu kita butuh mencari panjang E ke E aksen, sama seperti aturan Pitagoras, karena di sini tegak lurus, jadi panjang E aksen adalah sisi miring. Berarti bisa kita cari menggunakan panjang A E aksen kuadrat ditambah panjang
AE kuadrat. Oke, kita masukkan panjang dari AE aksen adalah 3 akar 2 kuadrat ditambah AE ada 6 kuadrat. Oke, sama seperti tadi, ini kita bisa jadi 3 kuadrat dikali akar 2 di kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dikali akar 2 di kuadrat ketemu 2 habis, tinggal 2 ditambah 6 kuadrat 36. Oke, berarti 9 dikali 2 ketemunya 18 ditambah 36. Kalau kita jumlahkan 18 ditambah 36 ketemu, kalau kita tambahkan 18 ditambah 36 ketemunya dari belakang 4, 54. Nah, 54 ini bisa kita bagi dengan angka yang bisa diakarkan, yaitu angka 9. Jadi 9 dikali dengan 6 ya. Oke, kita pecah sekarang. Akar dari 9 bisa kita akarkan 3. Akar dari 6 tidak bisa, berarti tetap akar 6 cm. Seperti itu. Jadi ini adalah panjang E aksen. Dari segitiga yang ini tadi bisa kita lihat kalau kita mencari rumus luas segitiga, biasanya berarti kan luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, kita pakai yang pertama, misalkan alasnya adalah AE aksen. Berarti nanti luas segitiganya adalah setengah dikali panjang AE aksen dikali tingginya adalah pakai yang AE, tegak lurusnya. Oke, nah kalau ini kemungkinan yang pertama. Kalau kemungkinan yang kedua, bisa saja kita gunakan yang tegak lurusnya adalah EE aksen dengan AA aksen. Jadi setengah dikali alasnya kita gunakan panjang EE aksen, dengan tingginya yang kita pakai adalah panjang AA aksen. Nanti akan menghasilkan sama. Jadi bisa kita sama dengan kan luas segitiga yang pertama dengan menggunakan cara yang kedua. Setengah kali panjang AE aksen dikali AE sama dengan setengah dikali panjang E aksen dikali A aksen. Oke, setengah dengan setengah bisa kita hilangkan. Panjang AE aksen kita masukkan, AE aksen adalah 3 akar 2 dikali panjang AE ada 6 sama dengan panjang EE aksen sudah kita cari 3 akar 6. Panjang AA aksen ini yang kita cari. Nah, kita kalikan dulu. Sekarang menjadi ini dikali 3 dikali 6 berarti 18 akar 2 sama dengan 3 akar 6 dikali A aksen. Nah, untuk mencari nilai A aksen berarti 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6 seperti itu. Nah, 18 dibagi 3 bisa kita bagikan jadinya nanti 6 ya. Tinggal 6 akar 2 per akar 6. Karena seperti tadi di bawah penyebut itu tidak boleh akar, jadi harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Dikali dengan akar 6 per akar 6. Oke, jadi nanti 6 dikali akar 2 dikali akar 6. 2 dikali 6 adalah 12, berarti akar 12 per akar 6 ketemu akar 6. Akar ketemu akar dengan bilangan yang sama atau angka yang sama akan hilang langsung, jadi tinggal 6. 6 dan 6 kita coret habis, tinggal akar 12. Nah, akar 12 bisa kita pecah. Jadi berapa akar yang bisa diakarkan? 4 dikali 3. Nah, akar 4 berapa? 2. Akar 3 tidak bisa, berarti tetap akar 3 cm. Oke, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jarak titik A ke bidang BDE adalah panjang dari A ke A aksen, yaitu 2 akar 3 cm. Seperti itu. Oke, untuk latihan soalnya kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 26 untuk nomor 8. Kalian kerjakan di buku tulis, dikumpulkan nanti bersama dengan soal-soal yang kemarin, yang lain juga, yang jarak antara dua titik, jarak titik ke garis, dan yang terakhir ini jarak titik ke bidang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.